Shalom adik-adik Kingkis. Shalom kakak. Wah, gak kerasa nih adik-adik, kita sudah memasuki awal bulan yang baru loh. Nah adik-adik, hari ini Kapten Kiki mau membawakan berita nih di KK News. Nah adik-adik, hari ini ada terjadi kebakaran loh yang besar. Adik-adik semua pada tahu gak di mana? Makanya ikuti terus ya sampai ibadah online ini berakhir. Salah deh, arahnya ke sana. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Halo teman-teman semua. Hari ini aku mendapat tugas untuk memadamkan api di perumahan. Nah adik-adik, kita mau cari tahu apa sih penyebab dari kebakaran tersebut. Nah adik-adik, tapi sebelum kita mau berjalan dan melakukan perjalanan menuju sana, kita mau sama-sama berdoa. Karena di setiap perjalanan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berdoa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sedang dalam perjalanan untuk menuju ke sana. Nah adik-adik, selama di perjalanan kita tidak boleh lupa untuk menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kita mau setel lagu untuk menyembah Tuhan dan kita mau ikutin bersama-sama. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan sekarang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang
siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Saat ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut saat ku besertamu, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut saat Kau besertamu, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
terang bagi jalanku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan hari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. Bam 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 bam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
apinya sudah besar, sudah sampai separuh rumah. Ayo sama-sama kita padamkan apinya. Tapi tunggu deh, kayak ada yang nyanyi dalam rumah itu. Sepertinya dia sedang dalam bahaya. Yuk sama-sama kita cari sumbernya dan kita selamatkan ya.
telah padam dan ini saatnya tugasku untuk masuk ke dalam rumah itu dan mencari orang yang selamat. Jujur, aku agak takut kalau disuruh pergi ke dalam rumah itu. Dan maka dari itu, aku selalu menghafal Mazmur 91. Yuk sama-sama kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin. Teman-teman, api akhirnya berhasil dipadamkan. Semua korban berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa. Yuk kita sama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia, supaya Tuhan mengaruniakan kedamaian dan keamanan buat negeri kita ini. Dan supaya kebakaran seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur buat penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu, sehingga kami hari ini boleh mengikuti ibadah online King Kids. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, buat negeri ini Tuhan, di mana Engkau menetapkan kami. Ya Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu dan belas kasihan-Mu turun atas negeri Indonesia. Kiranya Indonesia Tuhan, takut akan Tuhan, dan Engkau berkati, Engkau luputkan dari setiap sakit penyakit, dari setiap wabah, dari setiap krisis ekonomi, bencana alam, dan juga perpecahan. Berkatilah Tuhan negeri kami, supaya sejahtera dan baik kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kami mau berdoa Tuhan, buat para pemimpin negeri kami, buat Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Tuhan Engkau pelihara mereka, Engkau berikan kesehatan, berikan hikmat, dan roh takut akan Tuhan ada di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menimbulkan kesejahteraan bagi kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat semua orang yang menonton acara ibadah online ini. Biarlah Tuhan setiap kelemahan dan setiap sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu telah disembuhkan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi kami untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau cukupkan kami
baik jiwa kami maupun roh kami, sehingga baik keadaan kami dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari salah satu korban kebakaran tadi. Mungkin kalau kita dengarkan ceritanya, kita bisa tahu kenapa sih kebakaran tadi itu bisa terjadi. Adik-adik duduk yang manis ya, dan dengarkan ceritanya dari awal sampai selesai. Shalom adik-adik, apa kabar? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, 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 tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, nggak terasa sekarang kita memasuki bulan ke-9, yaitu bulan September. Wah, selama bulan ini kita mau belajar apa sih adik-adik? Tentang apa? Tentang pengharapan, supaya kita belajar ya bersama-sama berharap kepada Tuhan. Nah kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu siapa? Ayo, yang walaupun anaknya mati, walaupun ternaknya udah hilang semuanya, bahkan dia sakit, siapa? Ayub. Wah, pintar ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar tentang kesalehan Ayub. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat keluarga yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, pada hari ini kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Urapi telinga kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Di sebuah tempat yang bernama Tanah Uz, ada seorang laki-laki bernama siapa adik-adik? Ayub. Ayub seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan selalu menjauhi kejahatan adik-adik. Ayub adalah orang terkaya di daerah itu. Ia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan pekerja dengan jumlah yang sangat banyak adik-adik. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Bapak Ayub sangat menyayangi anak-anaknya adik-adik. Akan tetapi, karena anak-anak Ayub merasa orang tuanya sangat kaya dan berkuasa adik-adik, maka anak-anak Ayub sering menghabiskan harta ayahnya dengan berfoya-foya dan berpesta adik-adik. Karena Ayub seorang yang saleh dan takut akan Tuhan, Ayub selalu menguduskan anak-anaknya dengan cara mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan adik-adik. Bahkan Ayub berkata, "Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati." Demikian Ayub melakukannya setiap hari ketika anak-anaknya setelah berpesta pora dan berfoya-foya adik-adik. Pada suatu hari, atas izin Tuhan, Ayub dicobai adik-adik. Datanglah seorang pesuruh membawa berita bahwa lembu dan keledai-keledainya dirampas orang-orang Sheba adik-adik. Lalu datanglah pesuruh yang lain mengabarkan bahwa api telah menyambar dan memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaganya. Waduh, udah 2 berita adik-adik yang membuat Ayub sedih. Dan berita yang ketiganya adik-adik, bahkan mereka merampas unta-unta mereka. Dan apa adik-adik? Anak-anaknya ketika sedang berpesta, tiba-tiba ada angin ribut bertiup dari seberang gunung dan rumah roboh menimpa anak-anak Ayub, sehingga mereka mati adik-adik.
Mendengar kejadian yang bertubi-tubi, Ayub sangat sedih adik-adik. Tetapi Ayub tetap berkata loh, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wow adik-adik, walaupun dalam keadaan dia sedih dan sedang berduka, tetapi dia tetap adik-adik? Memuji Tuhan. Luar biasa adik-adik. Seperti Ayub, kita juga harus hidup saleh adik-adik. Meskipun banyak sekali hal tergoda yang membuat kita pada hal yang tidak baik. Contohnya nih adik-adik, misalnya percakapan yang kotor. Ngomongnya jorok. Lalu berbohong, mencuri, lalu mencontek, dan banyak lagi yang mendukakan hati Tuhan adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh terpengaruh dengan hal yang tidak baik adik-adik. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita harus tetap rajin berdoa, membaca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan, dan beribadah. Dengan demikian kita akan menjadi anak yang saleh, anak yang takut akan Tuhan adik-adik. Apapun kehidupan kita adik-adik, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita dan membuat kita kecewa, tapi kita tetap percaya dan berpegang kepada firman Tuhan. Maka kita tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan adik-adik. Seperti Ayub, walaupun dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, dan Ayub tapi tetap menyembah Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan adik-adik. Dan bahkan Ayub mengucap syukur, bukannya malah meninggalkan Tuhan adik-adik. Jadi situasi baik maupun situasi yang buruk, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Amin adik-adik. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sekali lagi ya adik-adik. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sekarang kita mau bersatu dalam doa supaya Tuhan memberikan kekuatan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan pada hari ini. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami belajar dari Bapak Ayub Tuhan Yesus, orang yang jujur, orang yang saleh Tuhan, orang yang takut akan Engkau Bapa. Kami mau seperti beliau Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak yang saleh, kami mau menjadi anak yang jujur Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan menjadi anak yang menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Bapa, biarlah apapun keadaan kami Tuhan, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami Tuhan, tapi kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur Tuhan Yesus, selalu memuji dan menyembah Engkau dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu pada hari ini di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga berkati kedua orang tua kami Tuhan, keluarga besar kami Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus. Biarlah keluarga yang harmonis selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, apinya sudah padam dan semua orang selamat. Nah, ingat ya adik-adik, kita semua harus selalu punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ialah sumber pengharapan. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah online kita minggu ini. Sampai ketemu lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.